Ojo lali subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kita kali ini kita masih diberi kesehatan, sehat walafiat biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mari kita lanjutkan pembelajaran kitab Mabadiul Fiqhiyah tentang wudu, tentang bab wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudu'u tawi iki bab mertelake wudu. Al-wudu'u tawi iki bab mertelake wudu. Furudul wudu'i utawi iki iku mertelake pira-pira fardune wudu. Furudul wudu'i utawi iki iku mertelake pira-pira fardune wudu. Furuduhu utawi pira-pira fardune wudu. Furuduhu utawi iki iku utawi pira-pira fardune wudu. Saya ulangi, furuduhu utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun, ana 6. Dalam bab wudu ini sangat penting kita pelajari, karena wudu itu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Harus suci. Syarat sah sholat harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Sedangkan cara menghilangkan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu. Wudu itu dalam bahasa menurut lughatnya al-wad'ah. Wad'ah artinya hasan atau bagus. Kenapa kok dikatakan bagus? Karena wudu itu merupakan suatu rangkaian yang digunakan untuk sholat, sedangkan sholat itu menghadap zat yang bagus. Terus apa yang dimaksud wudu menurut istilah? Yaitu ismun li fi'lin alladhi huwa isti'malul ma'i ala a'dha'in muayyanatin ma'aniyah, yaitu nama yang digunakan untuk suatu pekerjaan, itu pekerjaan menggunakan air untuk anggota-anggota yang tertentu disertai dengan niat. Itu namanya wudu. Furudul wudu istatun. Fardunya wudu itu ada 6. Kenapa redaksinya kok menggunakan fardu? Kenapa kok tidak memakai rukun? Ini perlu dibedakan. Kalau rukun itu suatu pekerjaan yang tidak bisa disela-selanya atau tidak bisa ditunda, harus runtut kalau rukun. Kalau fardu itu bisa disela-selanya. Misalkan begini, furudul wudu misalkan pertama niat, kemudian membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan. Misalkan sampean sudah niat kemudian membasuh wajah, suatu ketika airnya itu habis, sampean cari air lagi, mungkin di masjid ada air, sampean wudu di sana, melanjutkan membasuh kedua tangan selama
bakso yang pertama itu belum kering, itu boleh di sela-sela jalan dan sebagainya, itu namanya fardu. Al awalu kang awal, al awalu kang awal iku an-niyatu niat. Al awalu kang awal iku an-niyatu niat. Fardunya wudhu yang pertama adalah niat. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, krana dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu angin pestine utawi sae piro-piro amal, innamal a'malu angin pestine utawi sae piro-piro amal iku biniyati, tetap kelawan niat. Jadi semua pekerjaan itu tergantung niatnya. Begitu juga dengan wudhu, harus niat. Al-Mawardi menjelaskan tentang definisi niat. Niat itu apa? Niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, yaitu menyengaja sesuatu yang disertai dengan berbarengan dengan pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam wudhu harus dibarengkan dengan membasuh muka pelaksanaannya. Dalam hal niat, orang yang tidak mempunyai penyakit, mungkin orang yang waras, maka orang itu boleh memilih niat di antara niatnya, yaitu menghilangkan hadas atau niat bersuci dari hadas. Yang kedua adalah niat agar diperbolehkan sholat. Yang ketiga adalah niat fardunya wudhu. Itu kalau orangnya itu orang yang sehat, orang dalam keadaan tidak dalam istikhadoh atau mungkin beser, istilahnya beser itu mungkin dia sering kencing ya, atau mungkin dawam hadas, orang yang selalu berhadas, itu orang yang penyakitan, maka dia niatnya yaitu niat diperbolehkan sholat. Tidak bisa niat untuk menghilangkan hadas karena dia selalu berhadas, orang istikhadah itu. Sebelum kita wudhu itu ada syarat-syarat yang harus dilakukan orang itu sebelum wudhu. Jadi prakteknya ketika kita mau wudhu harus apa? Syaratnya itu harus dipenuhi. Yang pertama, yakin bahwa dirinya itu berhadas. Yang berikutnya, menggunakan air mutlak. Ya mungkin air mutlak yang kemarin, air sungai, air sumur dan sebagainya. Yang berikutnya, syarat orang yang mau wudhu yaitu pada anggotanya tidak ada sesuatu yang mengubah sifat airnya. Misalkan di tangannya itu ada cairan yang nanti ketika dibasuh berubah warna air tersebut, itu harus dihilangkan dulu. Syarat yang berikutnya harus beragama Islam. Yang berikutnya, pada bagian tubuh yang wajib dibasuh, pada bagian wudhu yang harus dibasuh, wajib dibasuh, tidak ada penghalang yang menyebabkan air itu sampai kepada kulit. Misalkan ada bekas cat atau mungkin bekas getah
entah nangka dan sebagainya, maka hal-hal tersebut harus dihilangkan karena menghalangi air itu masuk ke kulit. Yang berikutnya, mengetahui waktu sholat sudah masuk. Syarat ini ditujukan kepada orang yang daimul hadas, orang yang selalu hadas. Nah, maka ketika orang itu daimul hadas, maka segera mungkin ketika sholat itu masuk, segera berwudu kemudian melakukan sholat. Niatnya ya niat istibahat sholat, diperbolehkan sholat. Yang syarat yang berikutnya adalah tamyiz. Tamyiz itu pintar. Seperti orang yang goblok, orang yang gila dan sebagainya itu tidak disyarat orang itu melakukan wudu, syarat wudu. Terus kemudian mengetahui tata cara wudu secara benar. Yang berikutnya syaratnya adalah tidak ada hal yang mencegah kesalahan wudu. Ya, seperti haid, nifas, itu kan orang yang haid nifas itu tidak sah ketika wudu. Tadi jelaskan bahwa furdunya wudu yang pertama adalah niat. Asani utai kang kaping pindho. Asani utai kang kaping pindho. Asane utai kang kaping pindho iku ghuslul wajhi, mbasuh wajah. Iku ghuslul wajhi, mbasuh wajah. Fardunya wudu yang nomor 2 adalah membasuh wajah. Sedangkan batas wajah itu dari atas sampai bawah ketika ditumbuhi rambut. Sekarang rambut ya sampai sinilah, mungkin sini, kemudian sampai ke tulang dagu, kedua tulang dagu ini dari posisi atas ke bawah. Sedangkan kalau dari posisi samping yaitu antara telinga kanan dan telinga kiri, ini harus dibasuh semuanya. Itu fardunya wudu yang nomor 2, yaitu membasuh wajah. Apabila wajah itu ada rambutnya, jenggot itu sampai tebel lah, jadi jenggot. Kebiasaan tubuhnya di bawah bibir yang bawah ini. Maka ketika orang yang diajak omong itu terlihat kulitnya, maka juga wajib dibasuh sampai ke kulitnya. Tapi kalau jenggotnya itu tebal banget, terus pokoknya saking tebelnya itu tidak kelihatan itu kulitnya, maka ya cukup jenggotnya yang kelihatan, tidak sampai ke kulit. Membasuh wajah itu sunnah ya, kalau dibasuh sebanyak 3 kali. 3 kali dimulai dari bagian yang atas kemudian sampai bawah. Basuhan satu itu dianggap sah apabila sempurna ratanya kena air. Apabila kok belum rata, maka ya diulangi basuhnya sampai rata, dan ketika itu sampai rata berarti dihitung 1 basuhan. Asarisu teng kaping telu iku ghuslul yadaini, basuh tangan loro. Basuh tangan loro. Ilal mirfaqaini tumeka sikut loro. Fardunya wudu yang nomor 3 adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku.
dimulai dari mana ya? Dimulai dari ujung jari-jari sampai siku, semuanya harus dibasuh sampai bulu-bulunya, pokoknya semuanya lah. Kemudian ketika orang itu mempunyai kuku yang panjang, maka di bawahnya kuku itu juga harus kena air, harus dibasuh. Kemudian bagaimana kalau ada orang tangannya putus, diamputasi, mungkin habis kecelakaan, terus kemudian putus, mungkin putusnya sampai di bawah sampai bawah siku sini, maka yang tersisa itu juga harus dibasuh sampai siku. Tapi kalau putusnya itu orang itu menyelang awal tangan, mungkin putusnya itu sampai di atas siku, maka ya tidak wajib membasuh sisanya yang ada, tapi sunnah membasuh bagian atas siku itu. Ar-rabi'u yang kaping papat, ar-rabi'u yang kaping papat iku mashu ba'dur ra'si, iku mashu ba'dur ra'si, ngusap setengah sirah, iku mashu ba'dur ra'si, ngusap setengah sirah. Saya ulangi, ar-rabi'u yang kaping papat iku mashu ba'dur ra'si, ngusap setengah sirah. Fardunya wudhu yang nomor 4 adalah mengusap sebagian kepala. Caranya bagaimana? Caranya basahi telapak tangan lalu diusapkan pada rambut kepala. Itu rambut yang berada di kepala inilah. Tapi kalau rambutnya itu sangat panjang, maka yang dibasuh itu cukup rambut yang berada di kepala saja, tidak sampai ujung, kan ujungnya sampai ke punggung dan sebagainya, maka ya rambut yang di punggung itu tidak perlu dibasuh. Yang dibasuh adalah rambut yang ada di kepala. Al-khamisu kaping 5, al-khamisu kaping 5 iku ghuslur rijlaini, basuh sikil loro, iku ghuslur rijlaini, basuh sikil loro, ma'al ka'baini sertane polok loro, ma'al ka'baini sertane polok loro. Fardunya wudhu yang nomor 5 adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki, sampai polok kalau bahasa Jawanya. Jadi semuanya harus dibasuh, mulai dari ujung jari kaki sampai ke mata kaki harus dibasuh, harus kena air. Karena membasuh itu syaratnya harus mengalir airnya, berbeda dengan mengusap itu tidak ada syarat kalau airnya itu mengalir, yang penting basah, itu namanya mengusap. Kalau membasuh ya harus dialiri air. As-sadisu kaping 6, as-sadisu kaping 6 itu at-tartibu urut itu tartibu urut atau berurutan. Yang nomor 6 fardunya wudhu adalah berurutan, itu berurutan dari mulai pertama niat, kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, itu harus berurutan, tidak boleh dibalik. Misalkan setelah membasuh wajah kemudian mengusap kepala, atau mungkin setelah membasuh wajah langsung membasuh kedua kaki, tidak boleh, harus berurutan. Pertama membasuh wajah beserta dengan niat, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, yang terakhir adalah membasuh kedua
kedua kaki terus berurutan. Dalilnya mana kok berurutan, yaitu hasabal ayati, kelawan milang-milang ayat. Waya utawi ayat iku qauluhu ta'ala, dawe Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya ayyuhalladzina, he eling-eling wong akeh. Ya ayyuhalladzina, he eling-eling wong akeh. Amanu kang padha iman sapa alladzina. Amanu kang padha iman sapa alladzina. Idza kumtum ing dalem nalikane jumeneng sira kabeh. Idza kumtum ing dalem nalikane jumeneng sira kabeh ila sholati, maring salat. Yum fagsilu, mongko mbasuh sira kabeh. Fagsilu, mongko mbasuh sira kabeh. Wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh. Wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh. Wa aidiyakum, lan pira-pira tangan sira kabeh. Wa aidiyakum, lan pira-pira tangan sira kabeh. Ilal marafiqi, tumeka pira-pira sikut. Ilal marafiqi, tumeka maring pira-pira sikut. Wamsahu, lan ngusapa sira kabeh. Wamsahu, lan ngusapa sira kabeh. Wamsahu, lan ngusapa sira kabeh. Biru'usikum, kelawan pira-pira sirah sira kabeh. Biru'usikum, wamsahu, lan ngusapa sira kabeh. Biru'usikum ing pira-pira sirah sira kabeh. Saya ulangi, wamsahu, lan ngusapa sira kabeh. Biru'usikum ing pira-pira sirah sira kabeh. Wa arjulakum, lan pira-pira sikil sira kabeh. Wa arjulakum, lan pira-pira sikil sira kabeh. Ilal ka'baini, sertane polo loro. Ilal ka'baini, sertane polo loro. Itu tadi fardunya wudu ada 6. Kata wudu itu kalau di dhammah wawunya wudu, itu adalah suatu perbuatan mengambil air untuk membasuh anggota-anggota tertentu yang disertai dengan niat, itu namanya wudu. Kalau wadu bukan wudu, wadu bi fathil wawu, wadu itu alat untuk wudu, yaitu air. Jadi wadu itu alat untuk berwudu, yang mana alat itu berupa air. Mungkin teman-teman yang pengen ngopi, ya ngopi dulu, tidak apa-apa, ngopi break dulu, boleh ngopi. Saya juga hobi ngopi. Sunanul wudu'i, utawi piro sunai wudu. Sunanul wudu utawi piro sunai wudu. Bab berikutnya adalah kesunahan-kesunahan dalam melakukan wudu. Banyak sekali kesunahan-kesunahan ketika orang itu melakukan wudu. Salah satunya atas miyatu moco bismillah. Iku atas miyatu moco bismillah. Iku atas miyatu moco bismillah. Wa ghuslul kaffaini, lan basuh epek-epek loro. Wa ghuslul kaffaini, lan basuh epek-epek loro. Qabla idkhalihima, ing dalem sadurunge manjingake kaffaini. Qabla idkhalihima, ing dalem sadurunge manjingake kaffaini al ina ing
wadah. Al-ina'a ing wadah. Jadi banyak kesunahan-kesunahan yang dilakukan ketika wudhu. Di antara adalah membaca bismillah. Ketika kapan baca bismillah itu? Ketika membasuh kedua telapak tangan. Sebelum kita wudhu, kita disunahkan membasuh telapak tangan dulu. Dan kalau tempatnya wudhu itu berupa kolam, maka ya kita masukkan tangan kita ke tempat tersebut, ke kolam. Tapi kalau itu airnya itu sedikit, mungkin di pancuran, di padasan lah semacam itu. Jangan sampai kita itu memasukkan, mencuci tangan, kedua tangan, telapak tangan ke tempat tersebut. Dikhawatirkan nanti kedua tangan tersebut ada najisnya. Selain membasuh kedua tangan, kita disunahkan lagi berdoa ketika membasuh kedua telapak tangan. Doanya bagaimana? Doanya mungkin banyak teman-teman yang belum melakukan doa ketika wudhu. Doanya yaitu Allahumma hfadz yadi min ma'asika kulliha, Allahumma hfadz yadi min ma'asika kulliha. Itu doanya. Ya Allah, jagalah kedua tanganku ini dari berbuat maksiat. Selain itu banyak juga doa-doa ketika membasuh bagian-bagian yang fardu. Contohnya membasuh muka wajah. Itu ketika kita membasuh wajah, kita disunahkan untuk berdoa membasuh wajah. Doanya bagaimana? Allahumma bayyid wajhi, Allahumma ya Allah, putihkanlah wajahku yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, di mana pada hari orang-orang itu banyak wajahnya putih dan wajahnya hitam, mungkin di hari kiamat. Terus kemudian doa ketika membasuh kedua tangan, itu ada doa juga, namanya Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabi yasir. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabi yasir. Ya Allah, berikanlah buku catatanku dengan tangan kanan. Wa hasibni hisabi yasir, dan hisablah dan hisab yang mudah. Itu ketika doa membasuh tangan yang kanan. Doa ketika membasuh tangan yang kiri yaitu Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wa la min wara'i dhahri. Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wa la min wara'i dhahri. Ya Allah, janganlah Engkau memberikan kitab atau buku catatan amalku dengan tangan kiri dan tidak dari arah belakang punggung. Itu doanya ketika membasuh tangan yang kiri. Yang berikutnya fardunya wudhu yang 4 itu kan memashu badirasi, mengusap sebagian kepala. Itu ada doanya juga. Doanya Allahumma harrim sya'ri, Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Allahumma, ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku dari api neraka. Mungkin halangilah rambut dan kulitku dari api neraka. Bisa. Terus kemudian doa ketika membasuh kedua kaki yaitu Allahumma sabbit qadami 'alas sirati yauma tazillu fihil aqdam. Allahumma sabbit qadami
alas sirati yauma tazillu fihi al-aqdam. Ya Allah, tetapkanlah kedua kakiku ketika ketika berjalan di atas sirat, di mana banyak orang sama kepleset. Itu hanya ketika membasuh kedua tangan, kedua kaki. Kita lanjutkan, wal madmadatu lan berkumur, kekemu. Kesunahan yang berikutnya adalah madmadah, yaitu kekemu atau berkumur. Wal istingsaku lan ngesep banyu maring irung. Wal istingsyaku lan ngesep banyu maring irung. Setelah kita itu disunahkan untuk membasuh kedua telapak tangan, kita sunnah berkumur. Caranya mengambil air, kemudian dimasukkan ke mulut, terus kemudian diputar-putar, kemudian dibuang. Kalau diminum bagaimana? Ya boleh saja kalau diminum, tapi yang baik itu ya dibuang. Kemudian istingsyak, menghirup air ke dalam hidung, mengambil air kemudian dihirup, kemudian disemprotkan lagi. Tapi yang lebih utama yaitu antara madmadah dan istingsyak, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung itu bersamaan. Akan kita mengambil air, kemudian sebagian kita masukkan ke mulut, sebagiannya lagi kita hirup ke dalam hidung, kemudian semuanya dikeluarkan. Itu yang lebih utama, berbarengan. Kesunahan berikutnya adalah wa tahlilul lihyati, lan nyelani jenggot. Wa tahlilul lihyati, lan nyelani jenggot, al kasati kang ketel. Itu menyela jenggot yang tebal, yang kekandel, yang ketel. Mungkin jenggotnya itu banyak saking tidak terlihat kulitnya. Kalau misalnya ini kan tidak ketel, masih terlihat kulitnya. Kalau yang tebal itu ya harus disela-sela, itu sunnah, sampai ke dalam, sampai kulitnya itu terkena air. Wa mashu jamir ra'si, lan ngusap sekabian sirah. Kesunahan berikutnya adalah mashu jamir ra'si, lan ngusap semuanya kepala. Caranya bagaimana? Caranya kita membasahi telapak tangan dengan air, kemudian ujung jari kita pertemukan, kita taruh di atas kepala, kemudian jari telunjuk atau ibu jari berada di pelipis, kemudian kita tarik ke belakang, kemudian kita kembalikan lagi ke depan. Itu praktek mengusap ke semua kepala. Nah, tadi kita juga disunahkan berdoa. Kita kembali lagi ke tentang berkumur. Doa berkumur itu ada doanya bagaimana? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah, a'inni, tolonglah aku untuk zikir kepadamu dan mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik. Terus kemudian doa ketika istingsyak atau mengambil air ke dalam hidung, yaitu Allahumma arihni raihatal jannah. Allahumma arihni raihatal jannah. Itu doanya ketika istingsyak. Wa mashul udhunaini,
wa mashul udhunaini lan ngusap kuping loro, wa mashul udhunaini lan ngusap kuping loro, zahirohuma rupane jabane udhunaini, zahirohuma rupane jabane udhunaini, wa batinahuma lan jerone udhunaini. Kesunahan berikutnya adalah mengusap kedua telinga. Mengusap kedua telinga, kemudian setelah diusap kita berdoa, Allahumma ij'alni mimman yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma, saya ulangi, Allahumma ij'alni mimman yastami'una wa yattabi'una ahsanah. Itu doanya ketika mengusap telinga. Caranya bagaimana? Caranya jari telunjuk itu kita masukkan ke dalam, kemudian ibu jari ini kita letakkan di bagian luar dari telinga, di belakang telinga. Kita putar dari bawah ke atas. Kemudian kita sunahkan lagi mengusap telinga semuanya dengan kedua telapak tangan. Wa tahlilu asabi'al yadaini lan nyelani pira-pira driji tangan loro. Wa tahlilu asabi'al yadaini lan nyelani pira-pira driji tangan loro. Yang berikutnya, kesunahan berikutnya adalah nyelani jari-jari tangan. Nah, ketika wudhu kita disunahkan untuk nyelani biar airnya itu masuk ke semuanya. Warijlaini lan sikil loro. Itu juga nyelani pada jari-jari atau driji atau jari-jari dari kaki. Sunnah. Wa tatwilul ghurrati lan dawake mencorongi rai. Itu membasuh bagian-bagian yang bisa membuat muka itu bercahaya lebih ya, seperti itu. Mungkin ketika membasuh wajah itu kan diwajibkan adalah sampai dari tumbuhnya rambut sampai dahi. Kita disunahkan untuk memanjangkan basuhannya sampai basah sampai sini, sampai leher, mungkin semacam itu, agar cahaya itu makin bertambah. Wataya munulan dinginake anggota tangan. Wataya munulan dinginake anggota tangan. Ya munulan dinginake anggota tangan. Wataslisu lan ngaping teloni. Kesunahan berikutnya adalah mendahulukan tangan yang kanan daripada tangan yang kiri. Kesunahan berikutnya lagi yaitu mengulang-ulang basuhan sampai 3 kali. Taslis namanya. Wal muwalatu lan nuli-nuli. Itu terus mualah itu bagaimana? Yaitu segera melanjutkan basuhan pada anggota wudhu yang berikutnya sebelum basuhan yang pertama itu kering. Wa du'a ulan donga ba'dahu ing dalam sa'usi wudhu. Kesunahan berikutnya adalah berdoa setelah kita melakukan wudhu. Mungkin teman-teman sudah pada hafal kalau doa setelah wudhu itu kita menghadap kiblat, menengadahkan tangan, angkat kedua tangan kita berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doanya ketika habis wudhu, setelah wudhu. Nawaqitul wudhu'i wallahu a'lam bissawab.
Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Awal sampai akhir mungkin ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.